Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndo, kelas A, semester 7, NIM 17030300032. Mata kuliah Sosiologi Terapan, buku yang ke-14 yang membahas tentang internet dan masyarakat, yang dimana menurut research dalam informasi teknologi dan masyarakat. Yang pertama itu perkenalan. Internet ada di mana-mana yang kita ketahui sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari. Di internet kita akan mencari informasi, merencanakan perjalanan, membaca koran, artikel, berkomunikasi dengan orang lain dan menggunakan email, pesan instan, ruang obrolan, telepon, internet, papan diskusi, milis konferensi video, yang dimana mendengarkan musik dan radio, menonton video dan memesan dan atau membeli dengan melelang barang yang berbeda. Adapun menulis blog kita sendiri dan berkontribusi ke blog orang lain. Begitu banyak manfaat dari internet. Kita pun mampu bertemu dengan orang lain yang belajar mengenal orang lain atau kehidupan lain, atau yang berkaitan dengan jatuh cinta, ataupun menjadi teman dan mengembangkan hubungan intim, di mana menjaga kontak dengan orang lain. Kami perlu menguji dan mengakses sistem pemerintahan, belajar bermain game, menciptakan pengetahuan bersama dengan orang lain. Di Wikipedia, berbagai ide, gambar, video yang mengunduh perangkat lunak dan data digital lainnya. Dan selainnya, di internet kita juga bisa merasa tersesat, bingung, tidak puas, atau takut, atau bosan, stres, atau terasing, kesepian, dan sebagainya. Sebagaimana internet jelas akan terus ada, bagaimana sistem ini berubah hidup kita dan masyarakat kita. Studi tentang internet dan masyarakat berlangsung dalam kerangka yang lebih besar, yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori seperti peneliti internet, TIK dan masyarakat, informatika, sosial dan informatika dan masyarakat, atau peneliti media baru. Yang pertama itu teori mesin peneliti atau studi internet, penelitian web dan lain-lain. Informatika adalah istilah yang digunakan dalam internet. Penelitian didefinisikan sebagai peneliti media baru, teori masyarakat dan informasi peneliti, studi sosiologi. Informatika sosial adalah istilah yang banyak digunakan untuk bidang penelitian ini. Dulu didefinisikan sebagai studi interdisipliner tentang desain, penggunaan, dan konsekuensi dari TIK yang memperhitungkan interaksinya dengan kelembagaan dan budaya kontekstural. Di sini menyeratkan bahwa baik proses desain sosial TIK dan penggunaan TIK sosial penting di internet dan media baru dipahami sebagai konteks teknologi. Konsep oleh banyak orang, meskipun mereka sering digambarkan sebagai sistem teknososial teams oleh ilmuwan sosial. Karena itu pendapat saya yang peneliti internet dan peneliti media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak, karena bisa menyampaikan kesan dari pemahaman determinis teknologi. Karena itu saya mempertimbangkan istilah teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat penelitian. Masuk pada perorganisiran diri dan kerjasama. Bab ini perkenalkan gagasan perorganisasian diri sebagai landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk membuat satu konsep hubungan internet dan masyarakat. Pertama, prinsip-prinsip sistem pengetahuan diperkenalkan. Maka pengertian organisasi mandiri diartikan sebagai reformulasi atau filosofi kuliah atau penggunaan konsep organisasi di dunia teori liberal dikritik. Masuk pada karakteristik sistem organisasi diri. Organisasi mandiri adalah proses yang dimana sistem memproduksi dirinya sebagai dengan bantuan logika dan komponennya sendiri, yaitu sistem penghasilan dirinya sendiri pada logika internal. Sistem yang mengatur diri sendiri adalah alasan dan penyebab mereka sendiri. Mereka memproduksi sendiri atau causal dalam sistem yang mengatur dirinya sendiri. Orde baru muncul dari sistem lain. Tetapan baru ini disebutkan menjadi satu elemen, itu karena interaksi elemen sistem. Karenanya sebuah sistem lebih dari jumlah baginya. Proses munculnya peraturan sistem yang mengatur diri sendiri disebut kemunculan. Beberapa karakteristik penting dari sistem pengaturan diri yang laki-laki disebutkan dalam literatur dan diringkas di sini. Adapun
Yang pertama itu sistem atau perorganisasian, yang mana terjadi dalam suatu sistem, yaitu dalam keseluruhan yang koheren, yang memiliki bagian interaksi, hubungan struktural, perilaku status, dan batas yang membatasinya dari lingkungan. Sedangkan yang kedua itu kompleksitas atau sistem yang mengatur diri sendiri adalah sistem yang kompleks. Syarat kompleksitas memiliki 3 tingkat arti. Yang pertama itu perorganisasian diri dan kemunculan dalam sistem kompleks. Sedangkan yang kedua itu complex terms, tidak diatur secara terpusat tapi secara terdistribusi, yang dimana ada banyak hubungan antara bagian-bagian sistem. Sedangkan yang ketiga itu sulit untuk memodelkan sistem yang kompleks dan untuk mendetailkan mereka, bahkan jika seorang mengetahui sebagai besar bagi dari sistem dan hubungan antara bagian-bagian. Sedangkan tiga itu parameter kontrol, sekumpulan parameter yang mempengaruhi keadaan dan perilaku sebagian dari sistem. Sedangkan yang empat itu nilai dan kritis. Jika nilai terstruktur dari parameter kontrol adalah tercapai, perubahan struktural dari sistem memasuki fase ketidakstabilan atau kekritisan. Sedangkan yang kelima itu fluktuasi dan intensifikasi. Gangguan kecil dari dalam sistem pengidentifikasikan diri dan memulai pembentukan ketertiban. Yang keenam itu ada tentang putaran umpan balik, kausalitas, melingkar. Adapun putaran umpan balik di dalam sistem perorganisasian diri, kausalitas, melingkari, melibatkan sejumlah ketujuh itu ada non-linear dalam fase kritis dari sistem pengaturan dirinya sendiri menyebabkan dan efek tidak dapat dipetakan secara linear. Adapun penyebab serupa bisa berbeda efek dan menyebabkan bentuk efek serupa. Perubahan kecil menyebabkan bisa memiliki efek besar, sedangkan perubahan besar juga hanya dapat menghasilkan sedikit efek. Tapi meskipun demikian, itu juga bisa menjadi kasus yang memiliki penyebab kecil, efek kecil, dan besar menyebabkan efek besar. Yang 8 itu tentang bifurcation points. Setelah fluktuasi meningkat dengan sendirinya, sistem masuk fase kritis di mana perkembangannya relatif terbuka. Kemungkinan tertentu jalur pembangunan yang kebijakan muncul, dan adapun pilihan tentang masa depan status sistem. Walaupun pijakan muncul dan pilihan tentang masa depan status sistem diperlukan, itu berarti dialektika kebutuhan dan kesempatan. Bifurkasi adalah transisi fase dari stabilisasi dan ketidakstabilan. 9 itu seleksi dalam fase kritis, yang juga bisa disebut titik diverja pada pion. Seleksi dibuat antara salah satu dari beberapa jalur alternatif pengembang. Yang ke-10 itu adanya munculnya politik, ekonomi, keluarga, sistem hukum, pendidikan, massa media, agama, dan sains. Dibedakan secara fungsional, yaitu mereka memiliki autoposis, rujukan mandiri atau otonom, dan fungsi biner mereka sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin satu subsistem seperti yang campurkan menjadi orang lain. Hayek mengatakan bahwa inilah mengapa mereka tetap tinggal sangat kecil dan terbatas. Perkembangan peradaban akan tergantung munculnya aturan yang diwariskan ke generasi berikutnya, bukan oleh naluri tetapi oleh tradisi, dan ini akan terjadi dari larangan yang untuk memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang diminta nalurinya. Aturan perilaku manusia ini akan memungkinkan manusia untuk memperbesar peradaban, akan menjadi berapa properti kejujuran atau kontrak, pertukaran, perdagangan, persaingan, aturan yang diwariskan ke generasi berikutnya, bukan oleh naluri tetapi oleh tradisi, dan ini akan terjadi dari larangan yang untuk memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang diminta nalurinya. Aturan perilaku manusia ini akan memungkinkan manusia untuk memperbesar peradaban, akan menjadi berapa properti kejujuran atau kontrak, pertukaran, perdagangan, persaingan,